Hidup sederhana bersama keluarga kecilnya, seorang wanita harus menerima kenyataan pahit. Keluarga suaminya tak pernah benar-benar menerimanya. Ia kerap dipandang rendah, dicap pelit, padahal selama ini justru mereka yang sering meminta bantuan. Namun, kesabaran ada batasnya. Penghinaan demi penghinaan ia terima, bahkan saat dirinya sedang butuh uluran tangan. Sampai pada satu hari yang seharusnya jadi momen kebersamaan, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar. Semua orang terdiam, rasa malu menyelimuti. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini diremehkan justru mampu membalikkan keadaan? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Zara Senja agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sore menjelang di desa kecil di pinggiran kota. Langit mulai jingga, burung-burung pulang ke sarang, dan suara azan terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Ratih baru saja selesai menjemur pakaian saat melihat suaminya, Madi, berjalan pulang dengan langkah lesu. Dari wajahnya, Ratih tahu ada sesuatu yang tidak beres. Madi duduk di kursi kayu reyot, menghela napas sebelum berkata, "Tadi Mas Rahmat pinjam uang lagi," ujarnya pelan. Ratih yang sedang menuang teh langsung berhenti. Ia menoleh dengan ekspresi heran. "Lagi? Berapa?" tanyanya. Ratih menarik napas panjang, menahan rasa kesal yang sudah menumpuk. Ini bukan pertama kalinya. Keluarga Madi, entah kakak atau pamannya, seolah menjadikan suaminya sebagai tempat bergantung. Mereka datang membawa cerita pilu dan janji manis yang tak pernah ditepati. Kalau ada rezeki, pasti dibayar. Itu selalu alasan mereka. Tapi kenyataannya, tak satu pun dari mereka mengembalikan uang pinjaman. Ratih duduk di samping Madi dan menatapnya serius. "Mas, kita hidup pas-pasan, tabungan tinggal berapa?" Madi hanya bisa mengusap wajah. "Ya gimana Ratih, katanya buat bayar sekolah anaknya," jawabnya pelan. Ratih berusaha sabar. Ia tahu Madi orang baik, mungkin terlalu baik. Tapi sampai kapan mereka harus terus mengalah? "Mas sadar gak, sudah berapa banyak yang mereka pinjam? Ada yang pernah bayar?" Madi terdiam, menatap lantai tanah di bawah kaki mereka. Ratih melanjutkan, "Setiap aku tagih, mereka malah marah. Dibilang aku pelit, gak ngerti saudara. Padahal mereka yang gak tahu diri. Kita kerja keras, tapi mereka yang nikmatin hasilnya." Madi tersenyum kecil, mencoba menenangkan. "Sabar ya Ratih, kita masih bisa makan." Ratih tertawa hambar. "Mas, kalau nanti kita gak bisa beli beras, keluarga Mas bakal bantu, mereka bakal peduli." Madi diam. Di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Tidak. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam kamar. "Ibu, lapar." Ratih segera masuk dan menemukan putrinya Naura terbaring lemah. Ia tersenyum mengelus kening anaknya. "Sebentar ya nak, ibu masak dulu." Hatinya makin sesak. Saat suaminya sibuk menolong keluarganya, anak mereka sendiri hampir tak punya makanan. Ratih tahu ia tak bisa terus seperti ini. Batas kesabaran sudah semakin dekat. Siang itu, di bawah terik matahari kampung, Ratih melangkah mantap ke rumah Pak Darman, paman Madi. Wajahnya penuh amarah yang tertahan. Hutang 5 juta yang dijanjikan lunas dalam 2 minggu, kini sudah 5 bulan tak ada kabar. Ratih mengetuk pintu rumah yang tampak tua. Tak lama, terdengar suara batuk dan langkah pelan. Pintu dibuka oleh Pak Darman dengan wajah datar. "Ada apa, Ratih?" Ratih menarik nafas. "Maaf Pak, saya kesini mau menagih uang yang Bapak pinjam dari Mas Madi." Ekspresi Pak Darman berubah. "Hutang? Hutang apa?" 5 juta yang Bapak pinjam 5 bulan lalu, katanya cuma 2 minggu, ujar Ratih. Pak Darman melipat tangan di dada.
Itu hutang saya ke Madi, bukan ke kamu. Kenapa kamu yang cerewet? Ratih menahan emosi. Kami satu rumah, Pak. Uang itu dari hasil kerja keras kami. Pak Darman tertawa sinis. Halah, istri kok cerewet? Saya belum ada uang, tunggu aja. Tunggu sampai kapan? Suara Ratih mulai bergetar. Kamu ini ya, baru jadi orang kampung sini udah sok ngajarin saudara, bentaknya. Saya nggak ngajarin, Pak. Saya cuma minta hak saya kembali, ucap Ratih tegas. Perempuan kok pelit, nggak tahu saudara butuh? Ratih terdiam sejenak, lalu berkata, kalau saya pelit, saya nggak bakal kasih pinjam. Pelit itu yang udah dikasih tapi nggak mau bayar. Wajah Pak Darman memerah. Pergi kamu dari sini, saya nggak punya uang. Ratih berdiri, nafas memburu. Tapi ia sadar tak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. Ia pun pergi dengan diam. Sesampainya di rumah, Ratih meletakkan tasnya dengan kesal. Wajahnya merah, matanya berair. Madi yang tengah santai menonton TV langsung menoleh. Kenapa, Ra? Aku habis dari rumah Pak Darman, jawab Ratih dengan nada tinggi. Madi menghela nafas. Ngapain ke sana? Ya nagih hutang, Mas. Sampai kapan aku harus diam? Madi menunduk, memijit pelipisnya. Kamu tahu kan mereka kayak gimana? Justru karena aku tahu, makanya aku harus tegas. Tadi aku dibentak, Mas, diusir. Ratih hampir menangis. Madi hanya menatap TV, tak menjawab. Ratih menggeleng kecewa. Mas enak aja bilang sabar, uang kita dipakai mereka buat hidup enak, sementara anak kita hampir kelaparan. Madi tetap diam. Ia tahu Ratih benar, tapi ia masih tak berani bersikap pada keluarganya. Ratih masuk ke kamar, menyalakan laptop, dan mulai mengetik. Madi mengintip, mengira Ratih hanya mencari hiburan. Udah, jangan dipikirin, santai aja, katanya, kembali ke depan TV. Ratih tak menggubris, matanya fokus, jemarinya terus menari di atas keyboard. Ia tahu waktunya bersabar hampir habis, dan saat-saatnya tiba, semua akan tahu siapa sebenarnya Ratih. Sore itu hujan turun deras. Di dalam kamar, Naurah terbaring lemah dengan napas tersengal. Dahi Naurah terasa panas, tubuhnya menggigil hebat. Ratih duduk di sisi ranjang, menggenggam erat tangan kecil putrinya dengan gelisah. Ibu sakit, lirih suara Naurah terdengar pelan. Ratih mengelus rambut putrinya yang basah oleh keringat. Sabar ya sayang, ibu akan cari obat buat kamu. Ia menoleh ke arah Madi yang duduk termenung di kursi dekat jendela, diam tak bersuara. Mas, kita harus bawa Naurah ke dokter, ucap Ratih penuh harap. Madi mendongak, wajahnya ragu. Iya Rah, tapi uang kita tinggal sedikit, cuma cukup buat makan beberapa hari, belum cukup untuk dokter dan beli obat. Madi terdiam. Ratih tahu suaminya bukan tak peduli, hanya saja ia memang tak punya jawaban. Ratih menarik napas panjang, lalu berdiri. Aku mau ke rumah Mbak Wida, katanya. Ngapain? Tanya Madi. Mau nagih utang, itu uang kita Mas, dan sekarang kita benar-benar butuh. Madi mengusap wajah. Kamu yakin Mbak Wida kan gampang marah? Ratih menatap tajam. Mas, anak kita sakit. Kalau kita terus mengalah, sampai kapan kita mau dibodohi keluarga sendiri? Madi tak menjawab. Kali ini Ratih tak butuh persetujuannya. Ia ambil payung dan pergi menerobos hujan menuju rumah Wida. Rumah Wida jauh lebih besar dari rumahnya. Halamannya luas, mobil terparkir di garasi. Usaha rumah makannya memang sedang naik daun. Ratih mengetuk pintu.
Tak lama, Wida membukanya, wajahnya kaget. "Loh, Ratih, hujan-hujanan kesini," suaranya datar. "Aku mau bicara sebentar," jawab Ratih sopan. Wida tampak malas, tapi akhirnya mempersilahkan masuk. Ruang tamunya luas dan rapi, sangat berbeda dengan rumah Ratih yang sederhana. "Ada apa?" tanya Wida, menyilangkan tangan di dada. "Mbak, aku kesini mau nagih utang. Dulu Mbak pinjam 5 juta ke Madi, tapi belum dibayar sampai sekarang. Sekarang Naurah sakit, kami butuh uang untuk berobat." Wida mendelik. "Kamu ribet banget sih, baru segitu aja ditagih?" Ratih menahan diri. "Mbak, 5 juta itu besar buat kami. Tolonglah, kami butuh." Wida menghela napas. "Uangnya masih aku putar buat usaha. Kalau aku bayar sekarang, modal berkurang. Nanti juga aku ganti kalau ada lebih." Ratih menggigit bibir, menahan amarah. "Mbak, sekarang Mbak sudah sukses, rumah makan ramai, mobil ada. Masa uang segitu aja nggak bisa diganti?" Wida tertawa sinis. "Sukses atau enggaknya urusan aku. Uang itu buat investasi. Kamu aja yang nggak sabaran." Ratih mengepalkan tangan. "Jadi, buat Mbak, investasi lebih penting dari kesehatan keponakan sendiri?" Wida berdiri, wajahnya geram. "Aku nggak suka cara bicaramu. Jangan ajarin aku soal uang. Kalau kamu susah, usaha dong. Jangan cuma ngeluh." Ratih ikut berdiri, tatapannya tajam. "Mbak, nggak usah khawatir. Aku sudah usaha. Tapi ingat, hutang tetap hutang. Aku nggak akan lupa." Tanpa tunggu jawaban, Ratih pergi. Hujan deras membasahi tubuhnya sepanjang jalan pulang. Sampai di rumah, Madi masih duduk di tempat yang sama. "Gimana?" tanyanya pelan. Ratih duduk di sampingnya. "Mbak Wida nolak bayar, katanya uangnya buat bisnis." Madi diam. Ratih menatapnya. "Mas, sampai kapan kita mau terus begini? Sampai kapan kita sabar?" Madi menghela napas. "Mungkin kalau kita sabar, mereka sadar sendiri." Ratih tertawa kecil, getir. "Mereka nggak akan sadar, Mas. Mereka sudah nyaman memperlakukan kita seperti ini." Tanpa banyak bicara lagi, Ratih membuka laptop. Ia mengecek saldo dari hasil kerja lepasnya sebagai desainer. Cukup, walau harus mengorbankan tabungan rahasia, Naurah harus segera dapat pengobatan. Ia ganti baju Naurah, memakaikannya jaket hangat, lalu menggendongnya. "Mas, aku bawa Naurah ke dokter," ucapnya tegas. Madi menatap bingung. "Uangnya dari mana?" Ratih tak menjawab. Ia hanya menatap sebentar, lalu pergi. Di klinik, Ratih menunggui Naurah diperiksa dokter. Setelah itu, ia membayar biaya dan membeli obat tanpa ragu. Saat keluar dari apotek, ia menatap langit yang mulai cerah. Dalam hati ia berkata, "Aku bisa sendiri. Aku nggak butuh belas kasihan siapapun." 2 tahun berlalu, tapi hidup Ratih dan Madi nyaris tak berubah. Rumah kecil mereka masih berdiri di ujung desa, cat dinding mulai pudar dan perabotannya masih sama. Sementara, rumah Wida kini megah berdiri di pinggir jalan utama desa. Halaman luas, pagar besi tinggi, dan 2 mobil terparkir rapi. Keluarga besar Madi kini sering berkumpul di rumah Wida. Bukan hanya karena tempatnya nyaman, tapi karena Wida sering memberi mereka barang-barang mahal. Namun, dari segala rezeki yang Wida bagikan, tak sepeser pun sampai ke Ratih dan Madi. Suatu siang, Ratih duduk di teras, memandangi jalan desa yang kini makin ramai.
Seorang tetangga lewat dan menyapanya. "Ratih, aku dengar keluarga Madi makin sukses ya. Wida sekarang punya 3 rumah makan di kota. Hebat." Ratih tersenyum tipis. "Iya, alhamdulillah." "Pasti kamu ikut keciprakan rezeki juga ya?" Ratih tertawa kecil, namun matanya kosong. "Belum." Tetangga itu heran. "Loh, Wida kan iparmu." Ratih hanya tersenyum dan tak menjawab. Setelah tetangganya pergi, ia menatap rumah megah Wida dari kejauhan. Ia tahu tak ada yang bisa ia harapkan dari keluarga besar Madi. Semua sibuk menikmati sukses bersama Wida. Padahal dulu hanya Madi yang pernah bantu saat mereka susah. Malam harinya, saat Madi pulang kerja, Ratih menyambutnya dengan tatapan serius. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ujarnya pelan. Madi meletakkan tas dan duduk. "Apa, Ratih? Kamu nggak pernah ngerasa aneh? Mbak Wida sukses, keluarga besar kita ikut kecipratan, tapi kita tetap begini-begini aja." Madi diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin belum rejeki kita." Ratih menghela napas. "Mas, ini bukan soal rejeki, ini soal perlakuan. Mbak Wida masih punya hutang, tapi nggak pernah dibahas. Sementara keluarga besar dikasih ini itu, kita dianggap nggak ada." Madi mengusap wajah. "Kita nggak bisa maksa mereka." Ratih menatapnya, kecewa. "Jadi kita terus diam aja, terus dibiarkan diperlakukan seperti ini?" Madi menunduk, tak menjawab. Ratih menatap suaminya lama. Ia mencintai Madi, tapi ia lelah melihat suaminya terus mengalah. Dalam hati, ia membuat janji. Kalau suaminya tak mau bertindak, maka ia sendiri yang akan membuktikan bahwa mereka bukan orang yang bisa diremehkan. Malam Tahun Baru selalu jadi momen yang semarak di desa. Dari kejauhan, cahaya kembang api menyala terang, tawa dan alunan musik terdengar dari berbagai penjuru rumah. Di rumah Wida, keluarga besar Madi sedang mengadakan pesta kecil. Di halaman luas itu, sebagian orang sibuk memanggang ikan, sementara yang lain duduk santai di bawah lampu-lampu gantung yang berkedip-kedip indah. Tak jauh dari sana, di rumah kecil mereka, Ratih duduk bersama Madi dan putri mereka, Noura. Mereka menikmati malam dengan sederhana, menyalakan lilin kecil di atas meja dan menatap gemerlap kembang api dari jendela. "Rame ya Mas," ucap Ratih lirih. Madi hanya mengangguk. Ia paham benar maksud istrinya. Pesta di rumah Wida itu bukan sekedar perayaan. Bagi Ratih dan Madi, itu terasa seperti pengingat kalau mereka selalu dilupakan. Tiba-tiba ponsel Madi berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Wida. "Sinilah ke rumah, udah mau pergantian tahun, makan bareng kita." Ratih melihat layar ponsel itu dan tersenyum kecut. "Baru diundang sekarang," gumamnya. Madi menarik nafas panjang. "Ya udah, ayo ke sana. Mungkin mereka memang gak sengaja lupa ngajak kita," ujarnya, mencoba positif. Ratih tahu, itu bukan soal lupa. Tapi demi menjaga hati suaminya, ia tetap berdiri dan bersiap ikut. Saat mereka tiba di rumah Wida, suasana masih ramai. Asap panggangan ikan mengepul, aroma sedap menyebar kemana-mana. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke halaman, beberapa anggota keluarga langsung melontarkan tatapan tak menyenangkan. "Loh, tumben datang," celetuk seorang sepupu Madi dengan nada sinis. "Baru muncul pas udah mau makan ya,
timpal yang lain sambil tertawa. Ratih menahan nafas, jantungnya mulai berdegup kencang. Seorang Tante Madi melirik tajam. Kalau mau makan, harusnya bantu-bantu dulu. Dari tadi kita repot di dapur, kalian santai-santai di rumah. Sekarang makanan udah siap, baru muncul. Ratih mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi. Kami baru diundang, Tante, ucapnya pelan. Masa sih? Atau kalian memang nunggu makanan siap dulu? Sahut seorang om dengan nada menyindir. Beberapa tawa kecil terdengar. Darah Ratih serasa mendidih. Kalau cuma mau makan, mending gak usah datang, ucap seorang paman Madi tiba-tiba. Suaranya keras, membuat semua orang terdiam. Kami kesini bukan cuma buat makan, Paman, jawab Ratih. Suaranya bergetar menahan amarah. Paman itu mendengus, lalu mengambil satu piring ikan bakar dan melemparkannya ke tanah. Kalau gitu, gak usah makan ini, pergi aja, kamu gak pantas di sini. Ratih terdiam. Ia memandangi ikan bakar yang berserakan di tanah, mengotori ubin halaman. Noura mulai menangis ketakutan di sampingnya. Madi hanya berdiri kaku, wajahnya bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Ratih memandang suaminya, berharap ia membela. Tapi seperti biasa, Madi hanya diam. Hati Ratih terasa makin perih. Dengan mata yang mulai basah, ia menggenggam tangan Noura dan membalikkan badan. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih, sudah perlakukan kami seperti ini. Jangan khawatir, ini terakhir kalinya kami datang ke acara keluarga." Ratih melangkah pergi dengan kepala tegak meskipun suara tawa dan bisikan masih terdengar di belakangnya. Dalam hatinya, ia berjanji tak akan membiarkan dirinya direndahkan lagi. Malam itu, Ratih duduk di kamar, menatap langit gelap dari balik jendela. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Madi duduk di kasur, memainkan ponselnya tanpa ekspresi. Ratih menarik nafas panjang. "Mas," panggilnya pelan. Madi menoleh. Aku mau kita pindah ke kota," ucap Ratih sambil menatap suaminya. Madi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kota? Mau ngapain di sana?" Ratih menarik napas dalam. "Aku capek, Mas. Aku nggak mau terus diperlakukan kayak gini. Keluarga Mas nggak pernah anggap kita, selalu dilupakan, dihina. Aku pengen kita mulai hidup baru." Madi menghela napas, meletakkan ponselnya. "Ratih, sabar ya. Mereka itu keluarga kita juga. Mungkin nanti mereka berubah." Ratih tersenyum tipis. "Mas, udah bilang kayak gitu 2 tahun lalu. Tapi apa yang berubah? Justru makin parah. Kita tetap nggak dianggap." Madi menunduk, seolah mencari jawaban yang tepat. Tapi pindah ke kota bukan hal mudah. Kita harus mulai dari nol. Di sini kita udah punya rumah. Ratih menatap tajam. "Mas, masih anggap mereka keluarga setelah yang mereka lakuin barusan? Diundang pas akhir acara, lalu dihina, diusir, Noura sampai nangis. Mas, masih bisa bilang mereka keluarga?" Madi tampak ragu. Ia ingin membantah, tapi dalam hati ia tahu Ratih benar. Namun, tetap saja ia menggeleng. "Aku nggak bisa, Ratih. Aku nggak mau jauh dari mereka. Bagaimanapun juga, mereka keluarga." Ratih menarik napas panjang, lalu berdiri dari tempat tidur. Ia berjalan ke meja kerja dan menyalakan laptop. Madi mengira Ratih ingin menghibur diri, tapi yang tidak ia sadari, Ratih sedang menyusun langkah besar, langkah yang akan mengubah arah hidup mereka. 2 bulan berlalu, rumah Wida kembali ramai oleh keluarga besar Madi, kali ini dalam suasana bulan Ramadan.
Aroma masakan memenuhi udara, tawa mengalir dari ruang tamu hingga halaman. Semua sibuk menyiapkan buka puasa pertama. Ratih dan Madi datang membawa sekotak kurma sebagai buah tangan. Meski hatinya masih enggan, Ratih tetap berusaha menghormati acara keluarga. Tapi begitu tiba, tatapan sinis langsung menyambut mereka. "Wah, datang juga mereka," bisik salah satu tante sambil tertawa pelan. "Biasanya kan gak suka kumpul," timpal sepupu lain dengan nada mengejek. Ratih menarik napas panjang. Ia menatap Madi, berharap suaminya peka terhadap perlakuan itu. Tapi seperti biasa, Madi hanya tersenyum kikuk dan menunduk. Mereka duduk di sudut ruangan, mencoba menikmati suasana meski sadar betul kalau keberadaan mereka tidak benar-benar diterima. Saat makanan mulai disajikan, Wida tiba-tiba berseru cukup keras, membuat semua orang menoleh. Kalau mau makan, ya bawa makanan juga dong, masa cuma numpang makan?" Beberapa tamu tertawa pelan. Ratih menoleh dengan mata yang mulai tajam menatap Wida. "Kami bawa kurma, Mbak Wida," jawab Ratih, mencoba tetap tenang. "Iya, kurma doang. Itu kan juga hasil bagi-bagi dari masjid, bukan beli sendiri." Seorang tante menyambung, membuat suasana makin gaduh dengan tawa. Ratih mengepalkan tangan di bawah meja. Sudah sering dia dipermalukan oleh keluarga besar Madi. Tapi kali ini rasanya berbeda, lebih menusuk. "Mungkin mereka emang gak mampu, Mak," celetuk sepupu Madi, pura-pura prihatin. "Makanya sabar aja, gak semua orang bisa sekaya kita." Tawa kembali pecah. Ratih menoleh ke Madi, berharap sang suami akan bersikap. Tapi Madi hanya tersenyum hambar, seolah tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang tante berdiri dan melangkah ke arah Ratih. Suaranya tajam menusuk. "Kamu itu sombong, pelit, dan bawa sial buat keluarga ini. Lihat tuh, Madi hidupnya nggak berubah sejak nikah sama kamu." Ratih menggertakkan giginya. Ia menarik nafas dalam, lalu menegur perlahan. "Pelan-pelan bicara tante, ini bulan puasa. Bulan puasa atau enggak, kamu tetap gak pantas ada di keluarga ini." Perempuan itu bicara sambil berharap Ratih menangis. Lalu tanpa diduga, tangannya terangkat dan merobek jilbab yang dikenakan Ratih. Ruangan langsung hening. Semua orang menahan nafas, terkejut. Naurah, yang duduk di samping ibunya, menangis ketakutan. Ratih meraba jilbabnya yang kini rusak, lalu bangkit berdiri. Dengan suara lantang dan penuh ketegasan, ia berbicara. "Kalian kira aku ini miskin?" Tak ada satupun yang menjawab, semua terdiam. Ratih tersenyum sinis, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka salah satu aplikasi dan memperlihatkan layar ke hadapan semua orang. Saldo miliaran rupiah terpampang jelas. Beberapa orang ternganga. Ada yang langsung menunduk. Ada pula yang menatap Ratih dengan pandangan tak percaya. "Selama ini aku diam, aku sabar. Tapi kalau kalian pikir aku ini gak punya apa-apa, kalian salah besar." Ratih menatap Wida dan anggota keluarga lainnya. "Aku ini freelancer desainer, klienku dari luar negeri. Penghasilanku per bulan bisa miliaran." Ruangan tetap sunyi, semua masih mencerna apa yang baru saja disampaikan. Lalu, Ratih kembali menatap Wida. "Ngomong-ngomong soal uang, Wida, kamu belum bayar utang ke Madi kan?" Wida menelan ludah, tak bisa berkata-kata. "Utang kalian semua ke Madi itu uangku, aku yang kasih. Dan kalau dihitung-hitung, totalnya lebih dari 100 juta rupiah." Semua orang membisu, tak satu pun bisa membalas ucapan Ratih. Ia melangkah maju, memandangi setiap wajah keluarga Madi yang dulu sering merendahkannya. "Jadi, sekarang siapa yang sebenarnya miskin?" tanyanya sambil tersenyum tajam. Tiba-tiba, terdengar suara klakson dari luar rumah.
Seorang pria berseragam masuk dengan wajah bingung. "Permisi, ini rumah Ibu Ratih?" tanyanya. Ratih menoleh dengan tenang. "Iya, ada apa?" "Mobil yang ibu pesan sudah sampai. Mohon tanda tangan di sini." Semua langsung melongok keluar. Sebuah mobil mewah hitam berkilau terparkir tepat di depan rumah. Sangat mencolok dibanding kendaraan lainnya. Ratih berjalan santai, menandatangani dokumen, lalu menerima kunci mobil dari petugas. Keluarga Madi hanya terdiam, masih mencoba memahami kenyataan bahwa perempuan yang selama ini mereka hina ternyata jauh lebih sukses dari yang mereka bayangkan. Ratih berdiri tegak di tengah ruangan, memandang mereka satu persatu. Ada yang menunduk malu, ada yang pura-pura sibuk, dan ada pula yang terpaku tak percaya. "Aku mau umumkan sesuatu," ucap Ratih, suaranya tegas. Semua mata tertuju padanya. "Aku baru beli rumah baru di kota, lebih besar, lebih nyaman, dan lebih layak untuk aku, Madi, dan Naurah." Beberapa orang langsung terkejut. "Kami akan pindah dalam waktu dekat. Aku nggak akan lagi berurusan dengan keluarga ini." "Ratih, kamu serius mau pergi?" Wida akhirnya bicara. Ratih menoleh dan tersenyum dingin. "Apalagi yang membuatku harus tinggal? Aku sudah cukup sabar, cukup dihina. Sekarang aku memilih pergi." Madi yang sejak tadi diam, akhirnya menatap istrinya. Wajahnya penuh penyesalan. Ia benar-benar sadar telah gagal menjadi pelindung bagi Ratih. Ia melangkah mendekat. "Maaf, seharusnya aku lebih membelamu." Ratih menatap suaminya. "Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Mas." Madi menarik nafas dalam, lalu menggenggam tangan istrinya. "Kalau kamu pergi, aku ikut. Aku nggak mau kehilangan kamu." Ratih tersenyum tipis. Itu kalimat yang selama ini ia tunggu. Mereka berjalan menuju pintu, menggandeng Naurah yang masih menatap semua orang dengan kebingungan. Namun sebelum mereka keluar, suara Paman Madi terdengar lantang. Ratih, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ninggalin kami begitu saja." Ratih berhenti, lalu menoleh dengan sorot mata dingin. "Aku nggak pernah meremehkan siapapun," jawabnya pelan. "Tapi kalianlah yang selama ini meremehkanku." Ia melangkah keluar dengan kepala tegak. Madi menggandeng tangannya erat, Naurah mengikuti di samping mereka. Saat mereka masuk ke mobil mewah yang baru datang, keluarga Madi hanya bisa berdiri terpaku di depan rumah. Tak satu pun bisa berkata-kata. Begitu mesin mobil menyala, Ratih menoleh sebentar ke arah suaminya. "Kita akhirnya bebas, Mas." Madi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, kita bebas." Hari itu, Ratih bukan hanya menang, ia membuktikan bahwa harga diri dan kesabaran tidak bisa diinjak begitu saja. Ia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya.